Hai, selamat datang di channel Edukasi Keluarga Silky. Ya, bagi kalian yang sekarang kelas 12 SMA, ikuti terus ya video Bunda, karena Bunda Titi mau ngajak kalian semua belajar materi disintegrasi bangsa di awal kemerdekaan. Ikuti terus ya sampai selesai. Terima kasih. Materi kita kali ini adalah upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, terutama yang terjadi di awal-awal kemerdekaan. Adapun contohnya misalnya PKI Madiun, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS. Adapun tujuan pembelajarannya adalah agar kalian semua tahu bentuk-bentuk disintegrasi bangsa di awal kemerdekaan dan sekaligus mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi konflik disintegrasi bangsa tersebut. Ya, di sini ada skema tentang proses integrasi bangsa Indonesia di awal kemerdekaan hingga nanti muncullah disintegrasi bangsa kurun waktu 1945 hingga 1965. Diawali dari proses penyatuan atau kita kenal dengan nama integrasi bangsa. Di tanggal 17 Agustus 45 kita memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian setelah itu PPKI bersidang untuk membentuk alat-alat kelengkapan negara. Apa sih proses integrasi itu? Proses integrasi yaitu proses penyatuan sebenarnya. Penyatuan dari suku-suku bangsa yang berbeda, kemudian mereka menyatu, sepakat untuk membentuk suatu masyarakat yang utuh sebagai satu kesatuan yang mereka sebut sebagai negara. Apa sih yang menyebabkan mereka bersatu? Di sini di video ini tampak ada faktor pendorong dan juga faktor penghambatnya. Ya, menyatu karena ada faktor pendorong, yaitu rasa senasib sepenanggungan karena penjajahan. Ya, sudah menyatu kemudian terpisah karena beberapa hal. Ini yang terjadi di awal kemerdekaan, bahwa ada 3 faktor, yaitu ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, masalah ideologi, dan adanya faktor-faktor kepentingan. Ini juga ada skema lagi tentang disintegrasi bangsa Indonesia yang terbagi menjadi 3, masalah ideologi, masalah kepentingan, dan ketidakpuasan kepada pemerintah pusat. Setelah ini Bunda akan menjelaskan satu persatu pemberontakan tersebut, baru kemudian kita akan mendiskusikan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian tentang pemberontakan di Indonesia di awal kemerdekaan. Kita akan bahas disintegrasi yang pertama di awal kemerdekaan, yaitu pemberontakan PKI 1948 yang juga disebut peristiwa Madiun. Adalah sebuah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Kabinet Amir Syarifuddin ini tidak mendapatkan dukungan lagi sejak disepakati Perjanjian Renville yang dianggap merugikan bangsa Indonesia. Lalu kabinet yang baru dibentuk dipimpin oleh Muhammad Hatta yang menggantikan posisi Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Kemudian Amir Syarifuddin mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada bulan Februari 1948. Di sisi lain ada tokoh yang bernama Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet. Musso memiliki gagasan yang ia sebut jalan baru untuk Republik Indonesia. Ia mengendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama Partai Komunis Indonesia.
PKI sendiri sebenarnya bukan partai baru di Indonesia. Partai Komunis Indonesia sudah ada sejak zaman pergerakan nasional. Partai ini pernah dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak di tahun 1926. Partai Komunis Indonesia menjadi partai oposisi dan harus bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya, seperti halnya Front Demokrasi Rakyat yang didirikan oleh Amir Syarifuddin. Partai Komunis Indonesia juga mendapatkan dukungan dari Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Musso yang mendapatkan dukungan dari Front Demokrasi Rakyat kemudian membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun 18 September 1948. Lalu, mengapa PKI memberontak? Alasan utama tentunya bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaannya. Sebagian kekuatan bersenjata pun berhasil masuk ke dalam pengaruh mereka. PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri bergabung ke dalamnya. PKI juga mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi pemogokan kaum buruh dan petani. Musso juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda kala itu. Pernyataan Musso lebih menunjukkan keberpihakannya kepada Uni Soviet dan komunis. Awal pemberontakan, PKI berhasil membunuh para pejabat dan pemimpin partai yang tidak sejalan dengan mereka. Bahkan para santri pun juga menjadi korban kekejaman Partai Komunis Indonesia kala itu. Pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh divisi Siliwangi. Puncaknya ketika tokoh PKI Musso tertembak mati dan Amir Syarifuddin tertangkap dan juga dijatuhi hukuman mati. Ribuan pengikut PKI tertangkap oleh pemerintah kala itu. Bisa dikatakan kudeta PKI pada tahun 1948 itu tidak berhasil. Tapi sayangnya, tokoh-tokoh PKI muda seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Dan nantinya Aidit membangkitkan kembali PKI dan menjadikan PKI sebagai partai terbesar keempat pada saat pemilu tahun 1955. Dan nanti pada tahun 1965 kembali PKI melakukan kudetanya yang kita kenal dengan gerakan 30 September 1965. Materi disintegrasi bangsa di awal kemerdekaan yaitu pemberontakan PKI Madiun 1948 sudah selesai. Kita lanjutkan materi-materi berikutnya di video-video selanjutnya. Terima kasih.